Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardiansyah dengan NIM B1B12126. Baik, sedikit saya menjelaskan tentang moda transportasi laut, pengertian dan ruang lingkup. Dalam peraturan pemerintah, yang dimaksud dengan ruang lingkup moda transportasi laut yang pertama, angkutan di perairan, angkutan laut khusus, angkutan laut pelayaran rakyat, pelayaran perintis, kapal, kapal asing, trayek, agen umum, usaha jasa terkait, badan usaha, dan setiap orang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Lembaga Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849. 2. Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. 3. Angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. 4. Angkutan laut luar negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. 5. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. Peranan transportasi laut. Yang pertama, ekonomis. Transportasi laut secara ekonomis menambah devisa penerimaan daerah dan negara. Arus uang dari aktivitas masyarakat yang menyediakan dan menggunakan jasa angkutan transportasi mengalir seperti antrian menyimpan uang di bank. Khusus pada negara-negara maju, transportasi laut bukan hanya sekedar untuk mengunjungi daerah tertentu, namun sudah menjadikan sebagai akomodasi kegiatan untuk traveling, santai, dan hiburan. Yang kedua, sosial budaya. Setiap individu atau kelompok masyarakat akan berpergian dari suatu tempat ke tempat negara lainnya guna sesuatu urusan. Interaksi sosial terjadi melalui moda transportasi laut, baik sebagai alternatif atau satu-satunya alat untuk berpindah. Budaya dan karya masing-masing anak bangsa diperlihatkan melalui kemampuan memproduksi alat transportasi selain darat dan udara, berbagai ukuran, kapasitas, kecepatan, jarak jelajah, serta bahan pembuatan transportasi laut dari yang tradisional hingga transportasi laut modern mampu diproduksi oleh berbagai negara. Secara sosial budaya, sektor penyedia moda transportasi laut dapat menyerap ribuan tenaga kerja, mengurangi ribuan pengangguran, memberikan upah atau gaji sesuai standar pada setiap pekerjaannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan daya saing bangsa, dan mengedepankan kompetensi sumber daya manusia, saling tukar dan alih teknologi dari SDM lokal ke luar negeri atau dari luar negeri ke dalam negeri. Jenis-jenis alat transportasi. Yang pertama, perahu atau sampan, yaitu untuk perjalanan jarak pendek. Yang kedua, jenis kayak untuk kegiatan olahraga. Ketiga, jenis banana boat untuk tujuan wisata laut. Keempat, jenis kano, dijadikan salah satu untuk olahraga air yang diberi nama canoeing. 5. Jenis dhow. Dhow juga dijadikan salah satu ajang olahraga di laut lepas. 6. Jenis gondola, sebuah perahu tradisional untuk pengangkutan wisata air. 8. Kapal pesiar, yaitu kapal yang berfungsi seperti hotel. 9. Kapal kargo, untuk mengangkut berbagai jenis barang. 10. Kapal kontainer, kapal pengangkut barang namun ukurannya lebih besar dibanding kargo. 11. Kapal selam, kapal untuk bertujuan pengamanan wilayah laut.
12. Kapal tanker untuk menyimpan minyak dan mengantarkannya ke suatu tujuan. 13. Kapal pemadam berfungsi untuk memadamkan api pada kapal yang terbakar. Tantangan global transportasi laut Indonesia. Tantangan utama sektor transportasi laut Indonesia saat ini adalah beberapa negara yang menguasai perairan Indonesia dalam pandangan global, seperti RRT, masih menjadi kunci penggerak utama perdagangan Timur Barat. New market secara kontinu bangkit sebagai akibat perbaikan permintaan dari Eropa dan Amerika. Penguasaan rute utama melalui Selat Malaka, maka transportasi dan logistik harus dimasukkan dalam konteks rute perdagangan global. Pilihan rute adalah Jalan Sutra, via jalur perdagangan Selat Malaka, termasuk Riau, Dumai, Belawan, Aceh, dan Pontianak. Pilihan Jalan Sutra, via Selat Sulawesi melalui Bitung, Makassar, Balikpapan, Samarinda, dan bisa terhubung sampai ke Surabaya. Untuk indeks, Indonesia mempunyai 77, Malaysia 19, Thailand 54, Vietnam 88, Filipina 101. Peringkat indeks konektivitas Indonesia di sektor transportasi laut tahun 2014 meningkat menjadi 77 dibandingkan tahun 2012 yang menduduki peringkat 104. Namun peringkat tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan Thailand dan Malaysia. Skor LPI Indonesia meningkat 0,14 dibandingkan tahun 2012. Peringkat global naik dari 59 menjadi 53. Tantangannya adalah implementasi program-program pemerintah di bidang logistik. Infrastruktur menjadi kunci dalam perbaikan sistem rantai pasok. Lingkungan transportasi laut. Indeks konektivitas provinsi diukur dengan faktor kapal terdaftar, kapasitas kontainer, ukuran maksimal vessels, jumlah kunjungan kapal, dan pengiriman perusahaan terdaftar. Berdasarkan indeks konektivitas transportasi laut, DKI Jakarta memiliki konektivitas yang kuat di Indonesia. Nilai indeksnya sangat jauh dibandingkan dengan kawasan timur Indonesia. Dengan demikian, perlu pemerataan pembangunan tingkat kecelakaan transportasi laut selama ini kecenderungan menurun. Dari laporan KNKT menyatakan pelayaran telah turun dari 0,302 pada tahun 2007 menjadi 0,037 pada tahun 2013. Data tahun 2013 menunjukkan kecelakaan terjadi hampir semuanya pada kapal berbendera Indonesia, yaitu 94%, dengan ukuran umumnya kapal GT 35 sampai 500, 34%, dan kapal GT kurang lebih 500, 44%. Dari komposisinya, tahun 2013 kejadian kapal tenggelam dan kandas masih cukup dominan, lebih dari 60%, sedangkan penyebabnya dari faktor alam dan teknis sangat besar, 85%. Penurunan tingkat kecelakaan seiring dengan perbaikan pada peningkatan sumber daya manusia pengelola dan tujuan terhadap anak buah kapal yang secara langsung mengoperasikan alat transportasi di laut. Beberapa kegiatan yang perlu ditingkatkan atau diprioritaskan. Yang pertama, kegiatan sertifikasi dan pengawasan terhadap sertifikat kenaikan kapal. Kedua, penyiaran maklumat pelayaran perlu dioptimalkan. 3. Penerbitan SIB, khususnya saat cuaca buruk, perlu diperketat. 4. Perlengkapan kebutuhan dan pemutahiran sistem navigasi, khususnya untuk positioning kapal.
5. Pembinaan kepada sumber daya manusia, pelaksana maupun operator terkait dengan keselamatan dan keamanan kapal. Selain sumber daya manusianya yang menjadi perhatian, juga terhadap penyediaan fasilitas seperti kenavigasian yang terus dilakukan penyempurnaan fungsi dan kualitasnya. Jumlah dan kualitas prasarana kenavigasian terus mengalami peningkatan karena keselamatan kapal dan penumpang serta barang yang menjadi aktivitas di laut sangat penting untuk dijaga keselamatannya oleh berbagai pihak di seluruh negara. Beberapa hal terkait dengan prasarana kenavigasian adalah yang pertama, saat ini kebutuhan SBNP baru terpenuhi sekitar 3.541 unit atau 66,96%, sehingga diperlukan penambahan sekitar 1.750 unit SBNP dalam kurung menara suar, rambu suar, pelampung suar, rambu tanda siang, anak pelampung. Namun perkembangan penambahan jumlah SBNP dari tahun 2010 sampai 2013 cenderung kecil, yakni 93 unit SBNP selama 3 tahun atau 1,44% per tahun. 2. Jumlah kapal kenavigasian 64 unit sudah memenuhi kebutuhan sampai dengan tahun 2020, namun sebagian umumnya sudah cukup tua dan kehandalan operasionalnya belum memadai. 3. Baru wilayah laut A3 yang penyediaan SROP-nya 100% sampai dengan tahun 2015. Baru 3 stasiun DGPS yang dibangun, SROP Jakarta, SROP Benoa, SROP Makas. 4. Dari pengertian navigasi adalah suatu teknik untuk menentukan kedudukan dan arah lintasan secara tepat dengan menggunakan peralatan navigasi. Personil yang menggunakannya adalah bernavigasi biasa disebut navigator. Demikian dari hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.